Kenapa sih butuh bangunan pengaman jembatan? Apa urgennya, apa pentingnya? Coba Rahmat dulu, Rahmat. Eh, Mungkin kalau saya untuk pengembangan jembatan itu supaya mengurangi tingkat kecelakaan di daerah jembatan tersebut. Apalagi kan jembatan berarti otomatis daerahnya tidak sama dengan jalan biasa yang biasanya dengan kontur yang kanan kirinya agak rata begitu. Kalau di jembatan kan pasti kanan kirinya terjal terus dalam. Jadi misalnya kalau tidak ada pengaman jembatan, otomatis kalau banyak pengendara yang ugal-ugalan, berarti tingkat kecelakaan di daerah tersebut meningkat kalau tidak ada pengamannya. Ya, itu Rahmat bermaksud pengaman terhadap pengguna, ya kan? Jadi pengaman yang Rahmat jelaskan tadi pengaman terhadap pengguna jalan dan jembatan. Tapi yang dimaksud di sini adalah pengaman terhadap bangunan jembatan itu sendiri. Jadi agar bangunan jembatan itu awet, tahan lama, stabil, tidak gagal gitu dalam masa layanan. Jadi pengertian bangunan pengaman jembatan itu yang mau jelaskan, bukan kita mau mengamankan terhadap pengguna jalan. Kalau jembatan yang kita bangun pasti sudah aman terhadap pengguna jalan. Maksudnya begini, kalau jembatan kita bangun kan pasti standar keselamatan kita bangun juga, kita lakukan. Contoh apa? Contoh kalau kita baru mau memasuki suatu jembatan kan ada namanya wall guard. Jadi wall guard itu dinding pengaman yang ada di ujung-ujung jembatan kiri kanan itu dibuat agar supaya yang tadi Rahmat maksud itu pengendara baik motor, mobil itu tidak menuju ke samping kiri atau kanan jembatan tapi masuk ke jembatan. Karena kalau dia keluar dari jembatan berarti masuk ke sungai atau ke lembah atau jurang yang kita buat jembatan. Kemudian ada regel atau pagar pengaman. Itu semua yang Rahmat maksud itu. Tapi kalau itu sudah kita lakukan dalam pembangunan jembatan, pasti standar keselamatan sudah diterapkan. Nah, yang dimaksud dengan bangunan pengaman di sini adalah kita mau membuat jembatan tersebut menjadi lebih awet gitu, lebih awet, kemudian lebih tahan lama, kemudian bisa berfungsi sampai masa layanan yang kita inginkan. Jembatan itu masa layanannya bisa sampai 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun lebih. Nah, ini kasih contoh ya, kalau di Indonesia mungkin jembatan 100 tahun itu belum ada. Tapi kalau di luar negeri, Golden Gate itu yang di San Francisco itu sudah 100 tahun lebih umurnya. Itu contoh jembatan yang berumur panjang. Kemudian nanti kalau jembatan-jembatan yang sudah didesain di Indonesia, seperti contoh jembatan Suramadu, Surabaya Madura, jembatan Soekarno, itu di atas 50 tahun, bahkan bisa sampai 100 kalau kita maintenance dengan baik. Nah, baik, ini akan segera masuk dalam slide. Jadi slide ini yang seperti sudah sebutkan tadi, bahwa kita mau membahas tentang pengaman jembatan, bagaimana jembatan ini bisa stabil, bisa aman, bisa melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksud dalam perencanaan, yaitu bisa beroperasi atau bisa tetap ada eksis sampai umur masa layanan bahkan lebih. Nah, ini apa sih yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu dalam pengamanan jembatan itu yang pertama item-item ini. Nah, ada sih kalau di bahasa Inggris kan tulisannya scoring. Ya. Kalau kita Indonesia kan jadi scoring. Tapi memang dalam kamus bahasa Indonesia, scoring itu atau penggerusan itu ya bisa kita sebut juga penggerusan, bisa juga kita sebut kalau kita tulis dalam ejaan yang kita adopsi dari bahasa Inggris ya scoring jadi scoring. Kemudian adanya pendangkalan, kemudian adanya penumpukan sampah dan hambatan.
kemudian konsep pencegahan kerusakan akibat aliran air. Nah, ini intinya ini. Jadi kita mau mengamankan agar dia bisa long life atau umur panjang, bisa tahan dari, ya tetap ada kerusakan, tapi tentu kita maintenance. Kemudian akibat aliran air, kemudian bisa juga kerusakan akibat gempa, kemudian ada perlindungan struktur, kemudian karena dia ada di sungai, kalau jembatan ada di sungai, maka kita juga bisa melakukan perbaikan sungai atau normalisasi sungai. Kemudian kalau dia ada di daerah tadi yang Rahmat bilang konturnya tidak bagus, ada mungkin timbunan, ada galian. Nah, itu juga melakukan pengamanan tebing atau kestabilan lereng yang kita lakukan di situ. Nah, ini kalau yang pertama tentang scoring. Jadi scoring itu adalah karena adanya air yang terhalang oleh akibat benda sesuatu, sehingga kecepatan air jadi berubah, kemudian juga arahnya jadi liar atau tidak terarah. Nah, aliran air yang terhambat ini apakah terhambat oleh karena pier atau terhambat oleh karena abutmen, yang tentu ada di air, ada di mana arah aliran air atau aliran sungai tadi. Nah, akibatnya dia menghambat arah aliran air sehingga terjadilah scoring ataupun penggerusan. Nah, kalau perhatikan, coba lihat nih ada tiang atau ada pier, kemudian ada air yang mengalir. Nah, air ini karena ada tiang, dia seperti membongkar ataupun menggerus daerah sekitar pier tadi. Nah, untuk menghindari scoring atau menghindari penggerusan, maka disarankan bagian abutmen yang terendam air tadi atau bagian pilar, nah itu usahakan kita jangan pasang di daerah terendam air. Tapi ya kalau pier mau tidak mau karena dia terendam air, ada pencegahan ataupun penanganan supaya tidak terjadi scoring. Nah, ini gerakan-gerakan air yang terjadi. Ini arah aliran sungai dari kiri ke kanan. Nah, akibat dia terhalang oleh pier, nah dia berputar menggerus ini. Nah, ini bukan cerita hanya teori saja. Ini sudah banyak kejadian. Jadi yang di Sulawesi Utara tahun 1999 dan tahun 2000 itu terjadi scoring di jembatan antara Amurang menuju ke, jadi kalau kita dari Amurang kita mau menuju ke pertigaan KIA itu ada jembatan namanya jembatan Tanoyapo, itu yang 3 pier 2 abutment. Jadi dia settlement turun akibat terjadi scoring sehingga jembatan tadi jadi berbentuk seperti huruf W, W. Jadi dia di pier yang di tengah tetap tidak turun, tetapi pier yang di kiri kanan tadi turun ke bawah, abutmen juga tetap, jadi dia jadi berbentuk seperti huruf W. Nah, inilah sudah kejadian di mana ternyata scoring itu yang harusnya umur jembatan itu kalau berdasarkan data blueprint, jembatan itu dibangun sekitar tahun 1970, kemudian 70 tambah 2000 ya belum 30 tahun. Nah, umurnya kan bisa harusnya lebih dari 50. Nah, itu jembatan komposit. Jembatan komposit itu gelagarnya ada gelagar yang berbentuk baja, berbentuk huruf I, kemudian di atasnya itu dipasang plat beton, tapi dia menggunakan beton bertulang, bukan bondex. Jadi kalau yang jembatan rangka baja sekarang banyak menggunakan bondex, tapi kalau yang waktu itu mereka masih menggunakan beton bertulang biasa, kemudian pakai tulangan, ada tulangan tarik dan tulangan susut 2 lapis. Kemudian sebelum kejadian jembatan itu jatuh, memang sudah ada perbaikan plat. Jadi kami sempat waktu itu melakukan investigasi, ada semacam grouting. Jadi ada grouting menyuntik ke bagian yang retak-retak. Nah, tetapi itu untuk perbaikan plat saja. Nah, sedangkan yang terjadi di tahun 99 itu bukan platnya rusak, tetapi pier yang turun akibat scoring. Nah, kenapa piernya turun? Piernya turun pertama terhalang oleh
bukan terhalang. Banyaknya sampah yang tetapi bukan sampah dari rumah tangga, itu sampah organik berupa pohon yang ditebang, dibuang di sungai, kemudian batang-batang kayu menghantam pir, kemudian menghambat aliran air, dan aliran air tersebut membongkar bagian dasar dari pir, kemudian pir tersebut bisa settlement ataupun turun. Kemudian ditambah lagi di bagian muara ada masyarakat yang menambang galian C. Jadi masyarakat melakukan penambangan pasir galian C dengan perahu, mereka pergi di muara. Jadi jembatan itu ada di muara pinggir pantai. Kemudian ternyata pergerakan pasir yang di muara kan sudah kosong, mereka banyak tambang, sehingga pasir itu bergerak dari arah hulu ke hilir. Dari sekitar daerah jembatan dia bergerak ke bawah. Nah, sejak kejadian itu sudah dilarang penambangan pasir di lokasi sekitar jembatan tersebut sampai hari ini. Dan sekarang jembatan itu sudah diganti menjadi 2 bentang, jadi cuma 1 pier di tengah. Jadi bisa kalian lihat ya, karena kemarin ada 3 pier, 3 pier tadi disimpulkan penyebab dia scoring juga, kemudian mereka bangun tinggal 1 pier, tapi 2 bentang. Nah, jembatan itu adalah 120 meter. Kalau dia yang kemarin sebelumnya ada 3 pier, kalau 3 pier berarti 4 bentang. Nah, 4 bentang yang panjangnya adalah 30 meter satu bentang. Jadi gelagar baja itu 30 meter. 30 meter kali 4, 120. Kemudian sekarang diganti dengan rangka baja Australia kelas A, 60 meter kali 2. Jadi 120 meter. Sama panjangnya. Tidak merubah panjang jembatan, juga tidak merubah posisi dari sungai, tetapi hanya merubah trase. Trase kan waktu membangun jembatan baru, jembatan lama masih ada. Jadi mereka tidak bisa mengangkat langsung karena butuh alat berat, butuh juga peralatan yang pada waktu itu tahun 2000 sampai 2001 pembangunan itu kurang alat berat itu yang untuk mengangkat jembatan existing. Jadi mereka bangun di jembatan di sampingnya. Dan sekarang jembatan existing, yang maksudnya jembatan yang rusak tadi sudah diangkat seutuhnya. Jadi sudah tidak ada gelagar, sudah tidak ada plat lantai, bangunan atas sudah terangkat, tinggal yang ada pier sisa atau pier yang bekas sudah turun yang waktu lalu. Nah, sekarang kita perhatikan scoring juga bisa terjadi pada bagian abutment atau kepala jembatan. Jadi biar ulang-ulang ingat ya, abutment itu kalau dulu kita sebut abutment, sekarang bisa juga kita sebut sebagai kepala jembatan. Nah, kepala jembatan ternyata kalau dia berada di daerah ala aliran air, nah itu juga bisa terjadi scoring. Makanya ada kalanya begini, lebar sungai itu cuma 10 meter, tapi jembatan 15 meter. Karena kita tarik jembatan itu agar abutmennya berada di daerah yang bukan arah aliran sungai. Nah, itu juga salah satu usaha untuk mencegah scoring. Nah, kalau yang ini, perhatikan, ini adalah kondisi di mana kepala jembatan, kemudian pier berada di daerah aliran air, sungai, dan kepala jembatan atau abutmen berusaha ditarik untuk menjauhi dari aliran air atau sungai. Nah, boleh kalian lihat sekarang ini, coba yang masih tutup kamera boleh perhatikan sini. Ini ada contoh suatu sungai yang berada di daerah tikungan. Kalau di jalan raya, coba Monica tampil, boleh bantu lihat. Kalau di jalan raya, kalau di tikungan itu ada gaya apa yang bisa menyebabkan kendaraan terguling? Sentrifugal dan sentripetal. Gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu juga ada di sungai. Jadi bayangkan kalau kecepatan aliran ini sangat keras, kemudian terjadi tikungan, maka akan menggerus. Nah, ini juga sebenarnya boleh dibilang salah pemilihan lokasi jembatan. Jadi usahakanlah, coba kalian perhatikan ya, jembatan-jembatan itu dibangun di trase sungai yang lurus.
Ya, kalau dapat seperti ini berarti mengikuti jalan rasa existing yang lama. Sebenarnya kalau kita punya dana, ada pembebasan lahan, kemudian konsultan perencana diberi keleluasan untuk mendesain, kita bersarankan ini bisa dipindah trase. Karena kalau kita tidak lakukan perkuatan yang baik di daerah tikungan ini, kalau boleh bilang sisi luar, maka ini adalah tempat penggerusan yang paling sering terjadi. Apalagi kalau pada saat kondisi banjir, jangan-jangan bahkan malahan ini abutmen atau kepala jembatan bagian yang di tikungan luar ini bisa lepas. Nah, itu yang sebenarnya perlu dicamkan. Jadi hati-hati dalam mendesain, kalaupun terpaksa seperti ini ya tentu harus perkuatan. Nah, perkuatan itulah yang kita sebut dengan bangunan pengaman jembatan. Jadi sudah ada pemahaman tuh bangunan pengaman jembatan sebenarnya memperkuat posisi kestabilan dari jembatan tersebut. Ya, untuk keseluruhan, apakah kalau bangunan bawah kuat berarti bangunan atas juga yang dia topang akan kuat. Nah, kemudian ini juga model di mana kita perhatikan yang gambar di bawah ini, abutmen ataupun kepala jembatan jauh ditarik menjauh dari daerah aliran sungai. Memang kalau orang awam begitu lihat, oh di jembatan panjang kan, padahal sungainya cuma terlalu lebar bentangnya. Nah, mereka lupa hal-hal seperti ini yang mereka mungkin belum paham. Mereka berkomentar cuma lihat di jembatan yang sengaja ditarik panjang ke dalam. Nah, panjang jembatan otomatis kalau ditarik ke dalam, biaya lebih mahal. Kita juga berpedoman bagaimana mendesain yang aman, tetapi juga dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Ini jadi seperti buah si malakama. Kalau kita kasih panjang, mahal, kita kasih pendek, mendekati sungai, itu gampang rusak. Tetapi biaya pasti jauh lebih murah. Nah, kemudian ini pilar jembatan. Nah, ini lebih jelas lagi, boleh dilihat bagaimana itu pergerakan atau pergolakan air sungai akibat adanya pier. Nah, Kementerian PUPR itu banyak sekali bikin penelitian. Salah satunya adalah bentuk-bentuk pier. Jadi ada bentuk pier yang berbentuk segi empat. Mereka lakukan penelitian, mereka lihat olah gerak dari air, bagaimana yang terjadi. Kemudian pier dibentuk seperti ini, setengah lingkaran ataupun berbentuk melengkung. Mereka perhatikan apa yang terjadi. Kemudian ada yang satu melengkung, satu berbentuk segi empat, ujung yang satu berbentuk melengkung, yang satu berbentuk lancip. Nah, dari bentuk-bentuk ini artinya terpilih bentuk yang menurut mereka paling optimum atau paling terbaik. Jadi scoring pada dasar pilar jembatan dapat terjadi pada pertama, pilar jembatan yang terletak di tengah bentang. Nah, seperti sekarang, kondisi jembatan Rano Yapo yang saya sebutkan tadi bukan berarti menghilangkan scoring. Scoring jumlahnya ada 3 pier, sekarang tinggal 1. Dan dia ada di tengah. Nah, itu juga mereka sudah siasati dengan ada bangunan pengaman. Jadi khusus pier tersebut nanti ada bangunan pengaman yang mengamankan dari hantaman kayu, daun-daunan, ranting-ranting, bahkan mungkin sampah-sampah. Nah, itu juga sudah disiapkan atau dibangun pada saat mendesain jembatan yang baru yang panjang 2 kali 60 atau 120 meter. Kemudian pilar jembatan yang berada pada penyempitan aliran air. Nah, yang di Rano Yapo itu ada satu hal lagi yang Mir mau sampaikan. Dia di bagian atas itu ada delta. Nah, coba siapa yang tahu istilah delta kalau di teknik sumber daya air? Delta itu apa delta? Jadi delta itu pernah dengar di mata kuliah sungai atau sumber daya air? Diki pernah dengar? Anjeli pernah dengar? Diki, coba Diki mau jawab apa? Silakan Diki. Ya, saya lupa. Ada yang masih ingat? Delta itu pulau yang ada di tengah sungai. Jadi karena adanya pendangkalan sehingga dia berbentuk pulau. Nah, di atas jembatan Rano Yapo itu ada pulau. Nah, pulau itu juga kan sama dengan model pier akhirnya. Dia mengacau balaukan arah gerakan air sehingga air yang menuju ke jembatan itu jadi lebih bergolak. Jadi lebih, orang Manado bilang jadi lebih keras di arah aliran.
Nah, itu delta juga. Kalau dia kecil, mungkin kita bisa siasati, kita keruk. Tapi kalau dia besar, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, ada delta di atas jembatan Ranoyapo. Dan delta itu juga bersama-sama dengan hanyutan batang kayu dan sebagainya mempercepat terjadinya scoring di jembatan yang lama. Kemudian pilar jembatan terletak pada belokan, jadi ini bukan belikan ya, belokan sungai ataupun tikungan tadi yang sudah saya jelaskan. Pilar jembatan yang dipasang tidak sejajar dengan arah aliran air. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi ternyata kenapa mesti sejajar? Supaya aliran air itu tidak betul-betul terhambat. Jadi pilar tadi tidak menjadi bendung buat arah aliran sungai tadi. Kemudian pilar jembatan yang berpenampang persegi. Nah, penampang persegi mulai sekarang atau mulai waktu itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini kita lihat bagaimana scoring yang terjadi. Nah, ada satu hal lagi. Di jembatan Ranoyapo yang lama, ternyata mereka tidak menggunakan tiang pancang. Yang jembatan Ranoyapo yang lama ya. Jadi karena dia cuma menggunakan fondasi telapak, kemudian di bawah telapak itu ada sumuran. Nah, sumuran itu tidak terlalu dalam. Otomatis kalau scoring itu mencapai sumuran, sudah terjadilah settlement. Nah, berdasarkan data itu, kita mendesain yang baru, bangunan bawahnya semuanya menggunakan tiang pancang. Tiang pancang yang waktu itu menggunakan pipa baja. Pipa baja, tidak lupa diameter berapa, tapi yang jelas pipa baja, kemudian antara abutmen arah Kota Mobagu, abutmen arah Manado, dan pier yang ada di tengah itu memiliki grup pile dan kedalaman tiang yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Padahal jembatan kan berada di lokasi yang sama. Tetapi ternyata kita geser sedikit saja, itu menunjukkan daya dukung tanah di sekitar lokasi tersebut sudah berbeda. Karena berbeda, maka jumlah tiang pancang grup pile berbeda, juga kedalaman tiang pancang berbeda. Lanjut, nah ini akibat kerusakan di scoring. Jadi scoring yang mengakibatkan kerusakan pada abutmen. Coba perhatikan ini ada abutmen, di bawah abutmen itu ada pile-nya, ada tiang pancangnya, dan tiang pancangnya itu ditutup oleh pasangan batu. Pasangan batu hancur karena scoring, kemudian sudah tergantung seperti ini, kemudian kelihatan sudah fondasinya. Nah, ini kalau tidak preventif dari dicegah, akan lambat laun terjadilah kerusakan abutmen mengakibatkan kerusakan juga bangunan atas. Jadi dia akan jatuh. Nah, ini juga contoh yang bagian bawah ini ada pier yang sudah settlement. Ini mirip di jembatan Ranayapo. Jadi kalau dia ada 3 pier jembatan Ranayapo, dia turun 2 yang di kiri kanan, tengah tetap berdiri, jadi dia seperti huruf W. Nah, ini semua karena scoring karena gerakan air yang menggerus tanah di sekitar pier ataupun abutmen itu berdiri. Ini juga semua akibat scoring. Memang kalau kita lihat kondisi sekarang, air kecil kok bisa scoring ya. Ini terjadi berulang-ulang. Jadi kita lihat pada saat kondisi normal, dia terus menggerus, apalagi pada saat kondisi banjir, penggerusan itu jauh lebih dahsyat, lebih kuat. Maka terjadilah percepatan kerusakan yang harusnya kita bisa lihat dia bisa misalkan 50 tahun, contohnya jembatan Ranoyapo cuma 30 tahun kurang sudah rusak. Kemudian ini kita lihat juga bagaimana kerusakan akibat scoring tadi tidak hanya terjadi di jembatan, tapi juga di bangunan pengaman tanah atau tebing atau talut yang kita bangun di sekitar jembatan. Apakah itu pasangan batu, apakah itu bronjong. Nah, itu semua rusak gara-gara scoring yang terjadi. Kemudian ini ada rumus empiris, di mana kita bisa menghitung scoring pada kepala jembatan. Nah, kalau kalian sudah lupa apa pengertian empiris, empiris itu artinya rumus yang kita turunkan dari pengalaman yang ada. Jadi ini dari pengalaman scoring beberapa jembatan yang ada, dari pengalaman itu ternyata kita bisa menghitung berapa sih kedalaman scoring itu yang terjadi pada suatu abutmen. Nah,
rumus hasil percobaan untuk kondisi clear water artinya air yang tidak terlalu keruh, kotor gitu, tapi dia deras dan tanah pada dasar kepala jembatan berupa tanah yang mudah tergerus atau bisa tergerus, bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, ini rumusnya adalah contoh DS sama dengan 50,291 kali U kecepatan aliran pada abutmen dalam satuan meter per detik. Kemudian ada gravitasi meter per detik kuadrat. Kemudian ada lebar abutmen. Nah, ini didapatlah kedalaman gerusan. Jadi ini rumus empiris yang mereka temukan dari percobaan ataupun pengalaman yang dilakukan mereka teliti di jembatan-jembatan yang telah ada sebelumnya. Nah, tentu kalau kalian tanya, kenapa pakai 50,291? Ya itulah angka empiris yang mereka temukan dari percobaan di beberapa jembatan tadi. Jadi kita bisa hitung, dengan kondisi seperti ini, kedalaman gerusan itu bisa sampai sekian meter. Nah, inilah datanya. Jadi tidak susah sih sebenarnya, kita cuma butuh kecepatan arah aliran air, kemudian kita hitung berapa lebar dari abutmen. Kalau gravitasi kan kita sudah tahu 9, sekian. Maka kita bisa ketemu, oh kedalaman scoring itu adalah sekian meter. Kemudian kita lihat lagi, nah ini hasil dari percobaan untuk kondisi clear water dan tanah pada dasar pilar jembatan berupa tanah yang mudah tergerus. Ini juga ada rumus. Nah, ini kita lihat, kalau ini pada pilar, kalau tadi pada abutmen, nah ini berbeda angka, tetapi tujuannya sama, kita mau menghitung kedalaman gerusan. Ini juga ada contoh-contoh pier berbentuk. Jadi kalau pier berbentuk persegi panjang, ada ukuran B kali L, itu nilai KS ini ada konstantanya ini, koefisien bentuk pilar, itu dipakai 0,99. Kemudian kalau dia berbentuk kotak 1,22. Sekarang apa yang boleh kalian katakan dengan bentuk dari pier? Boleh? Rahmat boleh bantu? Kira-kira kalau pier yang paling menyebabkan kerusakan yang mana? Atau pier yang paling menyebabkan kedalaman gerusan paling tinggi yang mana? Oh, yang kotak benar. Iya, yang berapa di PKS? 1,22. Iya, itu sebenarnya secara gampang kita bisa melihat. Kalau nilai KS-nya paling tinggi, berarti dia bisa mengakibatkan kedalaman gerusan paling dalam. Nah, itu yang mengakibatkan kerusakan paling parah di jembatan. Makanya pier berbentuk kotak ini, kalau dia ada di mana? Ada di air, itu nggak boleh lagi. Kecuali itu pier jembatan layang ya. Jembatan layang kan pier-nya tidak ada di arah air, dia ada di jalan. Jadi boleh dibuat kotak seperti ini. Kemudian kalau yang paling kecil, nah itu yang 0,8. Ini berbentuk seperti melingkar di ujung, kemudian bagian bawah ini berbentuk seperti segitiga. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini yang tadi saya sebutkan, mereka akhirnya menemukan suatu rumus empiris yang untuk menghitung di daerah aliran air untuk abutmen dan juga untuk pier ataupun pilar. Nah, lanjut. Nah, ini pendangkalan. Kalau tadi kita sudah bicara tentang scoring, sekarang pendangkalan. Pendangkalan itu sebenarnya sedimentasi. Jadi ada sungai yang dulunya dalam, bagus, kemudian ternyata adanya pembangunan jembatan, kemudian terjadilah peristiwa menumpuknya material bawaan oleh aliran air pada suatu tempat. Nah, pendangkalan ini mengakibatkan apa? Banjir yang pertama, kemudian memperbesar momen pada pilar jembatan sebagai akibat gaya tumbuk dan hanyutan. Oleh karena itu, pendangkalan dapat terjadi disebabkan oleh yang pertama, penyempitan alur sungai oleh adanya pilar dan kepala jembatan. Tadi sudah sebut ya. Jadi pendangkalan ini terjadi karena adanya jembatan. Kemudian untuk daerah daratan yang sangat landai. Kemudian adanya longsoran tebing sungai di bagian hulu. Jadi ada kalanya juga pendangkalan itu karena masuknya material di sekitar sungai ke arah aliran sungai sehingga aliran sungai menjadi lebih dangkal. Atau pendangkalan itu karena ada karena memang di daerah catchment-nya itu sudah banyak yang gundul hutannya, kemudian terjadi penggerusan sehingga air yang masuk kalau hujan masuk ke daerah tangkapan di arah dialirkan ke sungai,
itu bukan cuma air yang datang, tapi juga termasuk sedimen, batu-batuan, kerikil, bahkan bahan-bahan organik seperti pohon-pohon yang sudah mati atau apa. Nah, itu semua mempercepat terjadinya pendangkalan. Nah, kemudian yang berikut, penumpukan sampah dan hambatan. Nah, ini kerusakan dapat diakibatkan oleh, pertama, penumpukan sampah yang terjadi akan menambah gaya horizontal pada struktur, dan kemudian penumpukan sampah pada alur sungai mengakibatkan terhalangnya arus aliran sungai dan merubah arah aliran sungai. Bagian-bagian bekas pemukaran jembatan masih berada pada daerah alur sungai yang mengakibatkan terhalangnya dan tertahannya arus aliran sungai, yang kemudian menyebabkan terjadinya penggerusan pada daerah timbunan tebing sungai atau pada fondasi jembatan. Nah, ini kalau yang boleh Miriam ceritakan, ini juga yang terjadi pada saat di jembatan Ranayapo. Jadi ternyata mereka tidak membiarkan lama pier existing, kemudian abutment existing yang jembatan rusak itu masih bertahan di lokasi itu. Jadi begitu jembatan baru selesai, begitu mungkin mereka juga ada dana, peralatan sudah siap, pier lama segera dibongkar, jembatan lama yang sudah dibongkar. Karena apa? Kalau tidak bongkar maka masih mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan aliran air juga akan berubah begitu sampai ke jembatan yang baru. Nah, cara penanganannya, semua sampah dan semua penghalang yang menyebabkan masalah harus dibuang, kemudian pembersihan sampah, umumnya dilaksanakan oleh bagian pemeliharaan rutin. Jadi kalau kita lihat di jalan ada orang-orang dari PU yang sering membersihkan jembatan, turun ke dalam ke bawah melihat bangunan bawah, kemudian membersihkan arah aliran sungai. Itu kelihatan seperti sepele ya, tetapi itu adalah merupakan pekerjaan rutin. Kalau kita tidak lakukan, bayangkan sedikit demi sedikit jembatan itu akan mengalami kerusakan. Jadi pengertian dari maintenance jembatan tidak cuma cat, kita lihat sekarang lagi pengecetan regel, pengecetan beton-beton jembatan, tapi juga pembersihan di arah aliran sungai yang dari arah hulu sampai ke hilir di posisi jembatan itu harus selalu dalam keadaan terkontrol ataupun bersih dari sampah, penghalang, kemudian benda-benda lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada pier ataupun abutmen jembatan. Kemudian yang berikut kita lihat adalah konsep pencegahan kerusakan akibat aliran air. Jadi agar air tidak merusak bangunan jembatan, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan mempersempit penampang aliran air sungai. Nah, ini yang terjadi di kota. Kalau di kota coba kalian perhatikan. Sungai di kota itu rata-rata lebar sungai itu semakin menyempit. Karena apa? Karena dibangun rumah oleh masyarakat. Nah, berdasarkan undang-undang tentang air, di situ ada daerah sempadan sungai itu dibebaskan. Wali Kota Manado sekarang kalau di sungai-sungai yang kira-kira bangunannya itu banyak menjorok sudah dibongkar karena dia termasuk salah satu usaha untuk mempercepat kerusakan kalau tidak dibongkar. Jadi itu harus dibongkar sehingga betul-betul penampang aliran sungai itu tetap kembali seperti semula, kemudian aliran air sungai bisa bergerak bagus, tidak merusak jembatan. Kemudian tidak meletakkan pilar ke kepala jembatan pada bagian air. Jadi taruh di bagian yang masih kering atau tidak termasuk bagian yang basah. Kemudian tidak membangun jembatan pada belokan, tadi sudah dijelaskan juga, tidak membangun jembatan pada alur sungai yang berkelok-kelok. Jadi memang agak kesulitan sih kalau memang jalan itu harus lewati trase yang sungai berkelok, ya apa boleh buat. Berarti kita harus imbangi dengan perkuatan ataupun pengaman dari jembatan. Tapi kalau kita masih bikin jalan baru, kemudian di sini daerah itu sungainya ada belokan tajam, pasti terjadi gerusan yang kuat. Coba kita geser trasenya ke daerah lurus, bagian sungai yang lurus. Kalau bikin jalan baru ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau itu jalan existing ya, dan kita mendapat tugas pembangunan jembatan baru, penggantian ya apa boleh buat, tetap di situ, tetapi jembatan yang kita perkuat. Lanjut, nah kemudian bisa kita lihat yang berikut,
kerusakan akibat aliran air. Yang pertama, lakukan normalisasi alur penampang sungai. Nah, kalau normalisasi di Kementerian PUPR, khususnya sungai, itu bagian dari Direktorat Sumber Daya Air. Sedangkan jembatan itu bagian dari Direktorat Bina Marga. Memang ini ada kerjasama selalu berkoordinasi di antara kedua direktorat ini, yang merupakan satu menteri, kan tipe menteri cuma satu, tapi mereka melakukan koordinasi di mana normalisasi sungai kalau menurut Direktorat SDA tidak hanya dilakukan di sekitar jembatan saja, tetapi dilakukan di pemukiman. Jadi kalau ada pemukiman, mereka lakukan normalisasi sungai. Supaya apa? Supaya sungai tersebut tidak membahayakan masyarakat, tidak banjir. Nah, apalagi di jembatan, mereka juga bisa saling bekerja sama. Kemudian perkerasan dinding dan dasar sungai dibangun di bagian hulu dan hilir jembatan. Jadi memang kalau ini kan berarti kita anggap sungai tersebut sudah merupakan seperti saluran besar. Jadi kita bikin diperkeras, sedangkan kita tahu kalau sungai kan itu kan dinding lantai tidak ada perkerasan apa-apa, artinya berbentuk dari tanah ataupun material yang sesuai dengan jembatan sungai tersebut pada mulanya. Nah, kalau kita pasang perkerasan berarti kita bikin seperti saluran, tapi saluran yang besar. Kemudian buat alur khusus aliran air banjir kalau memang terjadi banjir. Kemudian buat cek dam di bagian hilir untuk menghambat laju air. Jadi kalau kita mau menghambat kecepatan aliran sungai, kita buat cek dam. Cek dam itu seperti ada lubang-lubang yang dimana kalau air lewat itu dia jatuh di situ, jadi menghambat kecepatannya. Jadi kecepatannya jauh lebih berkurang. Atau bisa juga kita bangun bangunan terjun. Bangunan terjun itu mirip juga cek dam untuk menghambat kecepatan air. Nah, ini adalah penanganan dari kerusakan akibat scoring ataupun pengurusan. Jadi yang pertama, boleh menggunakan sistem turap, di mana turap ini air sungai yang dalam ataupun tanah lunak gunakan sebagai pengaman fondasi bangunan bawah. Kalau tadi pengaman fondasi mereka gunakan pasangan batu. Nah, karena scoringnya kuat, pasangan batu tersebut artinya rusak juga. Kemudian ada juga bronjong. Nah, bronjong air sungai yang dangkal dan fondasi yang kuat. Jadi kalau kita lihat bronjong kan cuma diikat oleh kawat. Jadi kalau kita lihat alirannya tidak terlalu keras, tidak begitu merusak, mungkin bronjong bisa kita pakai. Tapi pada saat kondisi itu semakin tidak stabil, ya jangan pakai bronjong lagi. Kita pakai tipe pengaman yang lebih baik lagi. Kemudian dinding beton. Nah, air sungai yang dangkal, fondasi yang kuat, di mana aliran air dapat disindahkan selama pelaksanaan. Jadi ini kita gunakan tipe-tipe tertentu untuk kondisi penanganan tertentu juga. Kemudian krip dekat tebing untuk pengaman tebing dan mengarahkan aliran sungai. Kemudian ada bottom controller, pengaman dasar sungai untuk terjadinya degradasi yang tidak terlalu dalam dan dibuat melintang. Kemudian pembuatan perkerasan alur pembersih, kemudian tetradron, kemudian pasangan batu besar atau riprap. Ini untuk melindungi fondasi di sekeliling pagar. Nah, ini adalah contoh perbaikan dari dinding dan dasar sungai. Jadi tadi yang daerah tikungan sungai, nah ini perbaikan pada dinding sungai. Tadi kan saya sudah ceritakan kalau ini memang tidak boleh dipindah, ya apa boleh buat. Perbaikan kita lakukan. Nah, bisa jadi perbaikan ini harganya mungkin sudah setengah dari harga jembatan. Tapi ya karena kalau kita tidak lakukan, jembatan ini akan rusak. Jadi kita bangun lagi. Yang mendingan kita bangun pengaman walaupun mahal, tetapi jembatan tersebut menjadi stabil. Nah, ini model-model perbaikan pada dasar sungai. Mereka bikin perkerasan di dinding dasar sungai. Kemudian ini perbaikan di dinding yang khususnya daerah melengkung tadi atau tikungan. Kemudian ini juga ada perbaikan dinding dan dasar sungai, di mana ada yang menggunakan bronjong. Nah, ini bronjong, coba perhatikan, mereka gunakan dari daerah masih basah dan terkena air sampai daerah kering. Ini sebenarnya lebih bersifat untuk menahan kestabilan lereng. Jadi lereng dibuat lebih stabil, jadi tidak terjadi longsor, khusus di daerah dekat jembatan. Kemudian ada turap ini, ada turap. Nah, kita lihat juga ada cerucuk. Nah, kita lihat juga ada contoh
perbaikan dinding sungai dengan berbagai jenis tipe pengaman yang lain. Kemudian ini ada perbaikan dasar sungai, ada pasangan batu kali, ada beton, ada pasangan batu kosong dengan tiang cerucuk. Jadi ini tiang cerucuk ini sebenarnya ya merupakan fondasi dari pasangan batu kosong atau bagian kekerasan bagian dasar sungai agar supaya dia stabil, tidak settlement, tidak turun. Nah, ini memang banyak perbaikan yang kita lakukan untuk supaya jembatan tersebut menjadi lebih stabil ataupun lebih awet sepanjang masa layanan jembatan. Lanjut, nah kalau yang ini perlindungan struktur. Nah, boleh kalian lihat ya, ini ada tiang pancang, kemudian ini ada purnya sebenarnya ada di atas. Kan ini dasar sungai, tapi tiang pancang, kemudian pur atau plat dari pier tadi kita lindungi dengan dengan turap, kemudian kita pasang perkerasan. Jadi ada perkerasan beton, bisa perkerasan batu. Jadi ini habis kita pasang turapnya, kemudian di ini kita isi, kita fill. Nah, kita fill dengan jenis apakah boleh perkerasan atau juga dengan tanah yang keras atau tanah yang pilihan, yang timbunan pilihan. Jadi keseluruhan dari bangunan pier tersebut, pier sampai ke purnya atau telapaknya, kemudian fondasinya tiang panjang, semua sudah terlindungi dari aliran air. Tapi kalau turap, kemudian bangunan pelindungnya ini tidak kuat, tidak bagus, nah itu akan jadi seperti foto tadi, di mana pasangan batu akan terlepas, kelihatan sudah bagian dalam dari abutmen yang tadi di foto di atas. Nah, ini adalah contoh bagaimana perlindungan struktur untuk pier. Nah, coba perhatikannya. Ini dibuat sudah melengkung seperti yang tadi, yang 0,8 KS-nya. KS-nya 0,8. Ini arah aliran sungai dari kanan ke kiri. Ini bisa kita lihat bagaimana bentuk dari pier tadi, bagian itu. Kemudian ini dilindungi dengan yang tadi yang kita sebut dengan turapnya. Jadi ini yang dibuat keliling. Dan bentuk turap ini sudah mengikuti yang tadi KS-nya 0,8. Jadi ujung sini dia melengkung setengah lingkaran, yang di ujung bawah itu berbentuk segitiga. Nah, ini yang tergenang oleh air. Nah, yang ada pier yang di daerah darat, nah itu mereka juga buat seperti itu, cuma ini fotonya sudah tidak kelihatan. Kan ini muka air normal. Jadi kalau ada banjir, ya daerah yang kita lihat kering ini bisa termasuk daerah basah atau terkena arah aliran air sungai. Ini berapa bentang? 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 bentang, 3 pier, mirip dengan jembatan Ranoyako yang lama. Cuma yang Ranoyako lama, dia menggunakan komposit atau komposit. Nah, ini adalah rangka baja. Rangka baja kalau kelihatan dari bentuk dan ikatan angin, ini seperti rangka baja Australia. Nah, kemudian kita lihat juga ini perlindungan struktur, di mana itu dilindungi dengan, kalau ini pakai bronjong, kemudian di samping kiri kanan bronjong dimasukkan fill, timbunan pengisi, kemudian ditutup dengan perkerasan. Ini bentuknya sama, potongan dengan tampak atas. Ini menggunakan bronjong. Kemudian yang ini adalah perlindungan struktur, di mana kita menggunakan macam-macam. Ini ada lapisan geotekstil, kemudian kita juga menggunakan pasangan batu, kemudian kita juga menggunakan berbagai ukuran batu. Jadi ada batu yang berukuran 20 cm, 8 sampai 12 cm. Kemudian kita juga menggunakan pasir kasar. Jadi pada dasarnya semuanya ini dilakukan agar piernya itu betul-betul terlindungi ataupun jauh dari penggerusan. Nah, tetapi kalau bangunan pengaman ini tidak kuat, nah ini juga bisa tergerus sehingga kejadian seperti di foto tadi. Nah, kalau yang ini adalah perlindungan struktur juga, di mana pembuatan perkerasan lantai dengan beton atau batu dasar. Ini lantai apa? Lantai sungai ya.
Jadi sungai itu bisa kalian bayangkan kan lebar. Kemudian mereka buat perkerasan. Mereka buat perkerasan. Ini adalah usaha untuk mengamankan jembatan. Kan kalau dia sudah berbentuk beton, tidak ada lagi yang mau menggerus kecuali beton ini rusak. Beton ini rusak, tergerus lagi. Nah, baru dia akan sampai pada posisi pondasi dari pier tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana tetrahedra untuk menahan gerusan arah hilir sungai. Nah, ini ada tetrahedra mereka gunakan untuk menahan gerusan arah hilir sungai. Kalau ini pembuatan perkerasan lantai dengan beton, bisa dengan beton atau bisa dengan batu besar atau pasangan batu. Nah, ini memang untuk stone paving ini ya memang kalau mau atur pasangan batu kan tentu boleh kita pindahkan arah aliran sungai atau di pelaksanaannya, kemudian kita lakukan pembangunan pasangan batu. Nah, kalau yang ini adalah perbaikan sungai dengan cara pembuatan parit pembersih untuk mengurangi pendangkalan. Jadi ini ada pembangunan parit pembersih untuk mengurangi pendangkalan. Ini yang parit pembersih yang mana coba? Coba apa Diki? Diki boleh bantu Diki. Coba banyak lagi yang tutup kamera ini. Yang berbentuk trapesium, Ner. Ya, berbentuk trapesium. Jadi ini ada trapesium kecil, ini maksudnya untuk diisi sedimen. Jadi biar sedimen masuk ke sini. Jadi sedimen masuk ke sini mempermudah dalam proses maintenance. Jadi mereka juga kalau ini penuh, bukan berarti dibiarkan. Kalau dibiarkan ya percuma. Jadi yang trapesium yang penuh ini nanti oleh sedimen endapan dibersihkan lagi. Nah, ini contoh untuk jembatan kecil. Bisa juga dilakukan untuk jembatan yang besar, yang kalau ada pier tentu ya trapesium ini jangan sampai kena di bagian pier. Jadi mesti dia di bagian yang tidak ada bangunan fondasinya. Kemudian ini adalah contoh krip dan penghalang. Jadi perlindungan tebing dan penghambat arah aliran. Jadi ini ada pagar yang tegak dan rendah dibangun dalam alur sungai sepanjang tebing sungai dan tegak lurus arah aliran sungai. Nah, pagar ini merupakan suatu sekumpulan tiang atau jajaran tiang dan penahan horizontal. Biasanya struktur ini mempunyai luas bidang kurang lebih 50% menahan aliran sungai. Jadi ini ada semacam pagar. Kemudian yang berikut ada bangunan yang tembus air. Ini biasanya merupakan tiang-tiang panjang dari kayu yang dipasang pada dasar sungai, yang dibangun pada tebing sungai dan tegak lurus arah aliran sungai. Nah, perbedaan dari penahan ini dari krip adalah lebih tinggi dan fungsinya lebih diarahkan pada pengamanan tebing. Krip bekerja sebagai penghalang aliran sungai pada daerah yang akan diperbaiki yang mengarah pada pengendapan material. Kalau yang model krip ini di Sulawesi Utara belum pernah lihat desainnya, tapi mungkin ada di daerah provinsi ataupun kota yang lain. Lanjut. Nah, ini masuk bagian dari krip, penghambat aliran air. Bangunan yang tidak tembus air dibangun di atas dasar sungai berupa tanggul dan arahnya tegak lurus dengan arah aliran sungai. Nah, strukturnya biasanya fleksibel, misalnya tiang panjang atau dinding panel, atau kaku, misalnya dinding pasangan batu kali, kemudian blok beton, bronjong. Nah, krip ini menghalangi aliran sungai pada daerah yang akan diperbaiki, mengakibatkan pendangkalan material. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah pengaman dasar sungai berupa dinding beton dan dinding bronjong. Nah, ini boleh kita lihat bagaimana arah dari pergerakannya dari kiri ke kanan. Kemudian ini adalah pengaman dasar sungai turap baja. Jadi ini ada scoring proteksi yang terjadi. Jadi ini dibuat seperti ini. Jadi dibuat memang sengaja untuk menahan arah aliran air. Kemudian yang ini adalah pengaman dasar sungai pagar ganda dengan isian batu. Jadi ini pagar ganda, kalau lihat ini ada tiang, kemudian tiang ini ada kabel ataupun labrang yang menahan, yang mirip juga seperti bronjong, kemudian diisi dengan batu. Kemudian ini modelnya ada ketinggian tertentu. Kalau ini tiangnya tiang beton, kemudian diikat dengan labrang atau kabel.
Kemudian ini penanganan timbunan. Cara penanganan scoring yang terjadi pada timbunan. Jadi ini prosedur umum. Dasar sistem bangunan pengaman diletakkan pada dasar yang padat dan stabil dengan kedalaman minimum 50 cm. Ujung sistem bangunan pengaman harus benar-benar terikat pada tebing sungai sehingga tidak akan terjadi scoring pada bagian ujung belakang timbunan. Dan seterusnya bisa kalian baca. Di sini memang Bina Marga banyak mengadopsi beberapa tindakan ataupun pencegahan pengamanan ini dari berbagai sumber, bisa dari yang kemarin Mer bilang BMS, Bridge Management System, itu kerjasama Indonesia dengan Australia, juga bisa dari ASTO. Ini ada beberapa yang mereka gunakan sebagai sumber untuk preventif pencegahan untuk terjadinya kerusakan ataupun scoring di bangunan jembatan. Kemudian ini ada juga bronjong sebagai bangunan pengaman scoring. Ini yang tadi Mbak sudah cerita lah, kalau kerusakan sungai itu tidak terlalu parah, kita bisa menggunakan modul dengan bronjong. Tapi kalau arah aliran sungai tersebut sangat kuat, besar, ya kita tentu bisa memilih dengan jenis struktur yang lebih baik atau lebih kuat. Kemudian kalau yang ini pemakaian bronjong untuk penanganan scoring tanah timbunan. Jadi ini ada model kepala jembatan ada sini, kemudian ini ada bronjong bagian ujung yang masuk ke dalam tebing serta terikat pada timbunan. Nah, yang bagian ini coba kalian perhatikan ya. Ini ada bronjong, kemudian ada tanah timbunan. Jadi ini tanah timbunan sudah ditahan oleh bronjong. Jadi bronjong tadi berfungsi untuk menahan timbunan. Di bagian sebelah kiri dari bronjong ini adalah sudah merupakan daerah basah, daerah yang arah aliran sungai. Ini kedalaman sungai cukup dalam, ini boleh lihat, dan bronjong itu dipasang sampai 50 cm. Jadi bronjong itu ditenggelamkan di dasar sungai sampai 50 cm, kemudian bagian luar dari bronjong itu yang naik sampai ketinggian menahan tanah timbunan. Nah, ini juga ketebalan bronjong tentu harus dihitung. Tekanan tanahnya besar, nah ketebalannya juga akan menentukan. Kemudian berat jenis batu, ukuran batu, jenis kawat yang digunakan juga harus diperhitungkan. Jadi kalau bronjong itu di lapangan kan kontraktor hanya membeli jaring kawatnya dengan ukuran tertentu, dengan kekuatan tertentu. Kemudian batu itu mereka beli juga dengan dimensi tertentu, berat jenis tertentu sesuai dengan RKS. Kemudian mereka susun sendiri bronjong itu menjadi bronjong yang dimaksud oleh pekerja mereka. Jadi tidak beli bronjong jadi dari luar, tapi bronjong dibuat di lapangan atau on-site. Kemudian ini bentuk-bentuk dari bronjong. Nah, kalau yang ini bronjong bagian sebelah kanan, yang bagian sebelah kiri ini jauh lebih kuat dari bronjong kan. Jadi karena mereka tahu ini lebih keras, nah mereka buat dari pasangan batu atau mirip seperti fondasi. Nah, bangunan ini berupa dinding yang arahnya sejajar dengan arah aliran sungai. Kemudian strukturnya dibuat kaku. Nah, pasangan batu kali bisa juga blok beton. Nah, kalau yang lebih tidak kaku, lebih fleksibel yaitu bronjong. Nah, kalau juga kita tahu kekuatan arah aliran tidak terlalu kuat, ya kita bisa pakai bronjong. Jadi di satu saat tertentu pasangan batu kali juga hancur tetap kalau memang terlalu kuat arah aliran air. Nah, apalagi kita gunakan bronjong, ya bronjong juga cuma diikat oleh kawat, begitu kawatnya rusak atau kawat mengalami karat, batunya bisa kena air bisa terlepas juga. Nah, ini pengaman tebing. Jadi untuk menghindari agar tebing di sekitar jembatan di sungai tidak tererosi atau terjadi penggerusan, maka pada tebing sungai dapat dibuat pasangan batu. Jadi untuk memberikan perlindungan pada tanah tebing terhadap erosi air sungai yang mengalir. Kemudian kita juga dapat menggunakan kalau yang secara struktur menggunakan perkerasan, bisa juga
bukan secara struktur, tapi menggunakan tanaman pelindung terhadap erosi. Jadi Kementerian PUPR juga sudah melihat bahwa ternyata dengan menggunakan non-struktur seperti tanaman yang berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi, tanaman ini bisa digunakan untuk menstabilkan daerah yang kita buat tadi. Apakah itu berbentuk lereng, kita stabilkan dengan tanaman tumbuhan yang dapat dibiarkan berkembang, kemudian lereng tersebut menjadi lebih stabil ketimbang tidak ada tanaman. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya kita tetap gunakan kekerasan struktur, apakah itu bronjong, apakah itu menggunakan pasangan batu, ataupun yang lain. Oke, ini sudah sampai di pengaman tebing. Model-modelnya, ini dinding beton bertulang, kalau ini pasangan batu. Jadi pasangan batu itu dan dinding beton bertulang, boleh kalian lihat, selalu lebih dalam tertanam ke dasar sungai. Kemudian ini juga bisa kalian lihat, bagaimana pengaman tebing di depan kepala jembatan atau abutmen yang di sini mereka menggunakan turap. Jadi kalau tadi kan yang rusak pasangan batu, ini mereka gunakan turap. Turap jauh lebih aman dari pasangan batu, tapi harganya juga jauh lebih mahal. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang pengaman jembatan, boleh buka kamera. Biar mau bikin apa ini dokumentasi foto. Sambil kalian boleh pikir-pikir mau tanya apa Pak Mir. Coba semua, Angelita, Wilson, Wawan, biar mau bikin apa screenshot foto. Wawan, Wilson masih tutup kamera ini. Ada yang belum basisir ini, ada yang belum mandi dapat ya kan? Karena di rumah jadi masih apa adanya. 1, Daniel, 1, 2, 3. Oke, mau tanya apa? Silakan. Biar buka wawancara atau diskusi. Ada? Kita mencoba tanya, Mener. Nama. Daniel, Mener. Oh, Daniel. Silakan, Daniel. Mener Mbak tanya untuk yang kayak DP bangunan pengaman itu, Mener. Iya, kan iya. ada yang ada bilang mau sampai yang di dasar sungai itu, Mener. Iya. Yang DP apa itu? Pasangan batu itu atau apa? Itu, Mener, dia nak mau mempengaruhi DP aliran sungai itu, Mener. Aliran sungai. Iya, okay. Dengan satu lagi, Mener, DP apakah DP volume sungai nak mau DP luas penampang sungai itu nak akan berkurang. Nak mau tak kurang, Mener, DP apa? Untuk DP pengaman. Oke. Makasih. Jadi kenapa itu tebing pengaman sungai dibangun sampai ke dalam dasar sungai? Pertimbangannya kan supaya dia lebih yang masuk ke dalam dasar sungai itu jadi seperti fondasi, jadi lebih tertanam begitu. Kemudian yang berikut, apakah ketebalan dinding ini tidak mengurangi luas penampang? Itu kan begitu kan Daniel maksud. Jadi yang pasti kalau kita mau membangun itu, luas penampang sungai itu jangan kita kurangi. Luas penampang sungai itu harus kita buat minimal sama atau bahkan lebih besar. Jadi sebelum kita pasang itu dinding pengaman, kita gali sedikit gitu. Sehingga luas penampang sungai yang kita peroleh itu sama atau bahkan lebih besar. Karena kalau luas penampang kita bikin sempit, nah itu bukan malah menjadi pengaman, malah menambah merusak. Jadi kalian bayangkan kalau luas penampang jadi sempit, daerah tersebut jadi seperti bottleneck. Nah, kalau bottleneck bagaimana? Jadi seperti leher botol kan, yang arusnya besar, kemudian dia lewat ke suatu penampang yang besar, tiba-tiba dia masuk ke suatu penampang yang sempit. Nah, karena masuk ke penampang yang sempit, maka bisa mengakibatkan kerusakan lebih parah. Jadi harusnya Daniel kalau mau bikin tebing pengaman, itu penampang sungai itu nggak boleh kita kurangi. Kan penampang sungai existing kan ada kan, orang sudah hitung. Masih ingat ada data kontur? Misalkan ini jembatan belum ada. Oh ada di data kontur, kami di penampang sungai itu misalkan, contohnya penampang sungai misalnya 100 meter bibir sangkar. Kan luas kan di penampang, berbentuk trapesium.
Nah, tentu kalau kita bangun dinding penahan, jangan mengurangi luas penampang ini. Bahkan kita kasih lebar supaya tuh air itu tetap bagus mau lewat. Kemudian, kenapa mesti tertanam? Ya, supaya dinding pengaman tadi tertanam. Nah, tidak mempengaruhi nggak bagian fondasi. Diusahakan dinding pengaman tadi tidak menghalang, tapi searah dengan arah aliran air. Jadi kan tadi kan ada penjelasan kan. Kalau ya kecuali di daerah tikungan kan pasti dinding pengaman itu dihantam oleh air karena air kan pas posisi belok. Nah, justru dinding pengaman tadi itu memang disiapkan untuk digerus oleh air, tapi dia tahan gerusan supaya tanah yang di belakangnya aman. Begitu. Boleh terjawab, Daniel? Boleh, benar. Iya. Kasih benar. Kasih. Yang lain? Kalau masih ada yang di jembatan Rano Yapo, DP foto, Mir cari di internet. Foto di jembatan Rano Yapo, kalau masih ada, mau kasih lihat ke kalian. Coba kalian boleh buka apa itu Google, jembatan Rano Yapo yang runtuh. Dulu Mir tahu DP foto banyak dulu di internet. Jadi kasih lihat bagaimana dia berbentuk huruf W. Nah, ini masih ada di foto. Nah, ini nih. Waktu dia punya settlement maksimal, itu memang seperti huruf W. Ini foto kelihatan mereka foto masih dalam proses settlement. Jadi dia tidak turun semua. Nah, coba ya Mer share screen. Ini Mer sudah apa di foto. Nah, ini. Coba dapat lihat ini di foto ini yang foto yang ada orang pakai rompi orange ini. Ini jembatan existing yang lama. Ini yang jembatan baru yang rangka baja. Ini jembatan Rano Yapo. Ini dibongkar. Dibongkar setelah jembatan ini selesai dibangun. Jadi pembongkaran ini miliar harganya. Karena harus hati-hati jangan sampai menghantam merusak jembatan yang baru. Nah, ini ada juga foto yang sebelumnya ini. Ini coba perhatikan, ini dia. Nah, ini jembatan Rano Yapo. Bangunan atas itu masih bagus. Kan Mir bilang tadi baru 30 tahun. Minimal dia 50 tahun. Tapi kondisi pier yang sudah tidak stabil, settlement. Dia settlement tidak miring begini, tapi dia lurus turun. Jadi tidak, kalau dia miring begini kan pasti langsung lepas gelagar. Gelagar langsung jatuh ke sungai. Tapi karena dia turun vertikal, jadi posisinya masih menumpu gelagar. Nah, ini juga penampakan gambar dari salah satu sisi. Ini boleh lihat. Nah, ini dia jembatan Rano Yapo Amurang, Provinsi Sulawesi Utara. Ini kondisi tahun berapa ini? Sekitar 99. Tidak terbuka ini itu file. Oke, sudah? Boleh begitu? Kalau sudah ada tugas di ICR, kalian boleh buat. Minggu depan kumpul, tulis tangan, dan kode absen, dan akan share sebentar lagi. Oke, begitu Daniel. Semuanya, Diki, Stanley, Gabriela, selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Anjali, ya. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Selamat Ya. pagi. Pagi.